Wah lulur, salam nyiprat dari Malang. Jumpa lagi dengan 181 Grace. Nah, di video kita kali ini kita akan membahas dan mengupas tuntas tentang fitur-fitur apa saja yang kita sematkan pada generasi ke-8 produksi 181 Grace ini. BMX ini kelihatannya ganteng banget, namun yang akan kita bahas adalah fitur-fitur yang kita sematkan. Perlu digarisbawahi, ini fiturnya loh ya, yang tingkat dewa, bukan speknya. Nah, fiturnya apa saja? Yuk kita lihat bareng-bareng. Yang pertama, tutup tangki tanpa selang angin-angin yang menonjol. Sebenarnya fitur ini sepele banget, namun fitur ini penting kalian sematkan untuk menunjang penampilan BMX kalian supaya lebih rapi. Nah, bisa kita saksikan lur, pada tutup ini sudah nggak kelihatan selang yang menonjol untuk lubang anginnya. Untuk sirkulasi udaranya kita buatkan dari dalam sini ya lur, ini ada lubang kecil, itu sudah mencukupi untuk sekedar lubang angin-angin yang masuk untuk melancarkan BBM supaya turun ke karbona. BBM-nya masuk dari situ ya lur. Untuk fitur yang selanjutnya yang kita sematkan, ini ada full tangki, ini sudah bisa muat BBM 2 liter lebih. Nah, ini merupakan fitur yang paling penting ya lur. Kenapa? Ketika BBM kalian sudah bisa menampung 2 liter lebih, ini aman banget dan gak usah was-was ketika mau touring jarak jauh. Gak usah bolak-balik ngisi dan gak usah bawa botol cadangan. Untuk mekanisme atau cara kerjanya adalah seperti ini. BBM kita masukkan, kemudian ke belakang, turun ke bawah, kemudian mendorong udara ke depan, lalu udara akan lewat situ, kita kasih sirkulasi udara, kemudian udara keluar dari situ ya lur. Nah, ini full sasis kita isi BBM semuanya, jadi ini aman banget ketika kalian mau touring jarak jauh, nggak usah bolak-balik ngisi. Untuk fitur yang selanjutnya, ini di belakang kita kasih baut tab BBM. Nah, baut ini fungsinya apa? Ketika tangki kalian kotor, kalian nggak usah dan nggak perlu ribet-ribet, tinggal coplok saja ini baut, tangki kalian langsung saja bisa kalian kuras dan kalian buang lewat situ ya lur. Jadi simple banget. Ini fitur yang ketiga dari BMX ini. Kemudian untuk fitur yang selanjutnya, di depan sudah kita kasih jalur perkabelan. Gunanya apa? Biar kabelnya enggak semrawut, jadi terlihat rapi. Mulai kabel kontak, kemudian kabel lampu depan, juga kabel lampu belakang, semuanya lewat situ ya lur. Semua kabel kita masukkan melalui lubang itu, kemudian menuju ke bawah. Di sana ada coil, CDI, juga ada kiprok. Jadi aman banget ketika BMX ini kita buat hujan-hujanan, nggak bakalan mogok ya lur. Selain kabelnya rapi, ini juga aman banget. Jadi fitur ini perlu kalian sematkan di BMX kalian biar lebih sempurna ya lur. Kemudian untuk fitur yang selanjutnya, ini ada tempat kabel rem belakang dan kabel gas. Nah, di swing arm belakang ini juga ada tempat kabel rem belakang, jadi nyantol di situ nanti ya guys. Jadi fitur ini kita contoh tempat kabel yang ada di sepeda MTB ya lur, persis sekali bentuknya. Gunanya apa? Supaya kabel rem belakang nggak semrawut, jadi lebih rapi juga. Jadi di situ kita masukkan kabel T, kemudian langsung kita tali. Sama juga dengan yang di belakang, di swing arm belakang juga kita kasih tempat seperti itu. Ini fitur lagi supaya jalur kabelnya lebih rapi, jadi kabel rem bisa tertata lewat situ, kita tali. Untuk fitur yang selanjutnya, ini kita sudah mengaplikasikan suspensi depan yang kita pasang di belakang. Bisa kalian saksikan guys lur, ini tambangnya sudah real BMX banget. Di atas ini kita sematkan as, jadi ini aman buat pencilaan, nggak mungkin patah ini ya. Jadi as yang menghubungkan sok kiri dan sok kanan. Untuk keamanan seal supaya tidak jebol, ini di atas ini di antingnya kita kasih bos yang ada karetnya, jadi yang main yang di situ ya lur. Kemudian di bawah juga di situ kita juga kasih karet,
Jadi untuk seal skoknya ini aman banget karena di atas dan di bawah kita kasih karet. Untuk reviewnya dan hasilnya ketika pakai skok ini asli lembut banget naikannya ya lur. Kalau kita lihat dari belakang, cara pemasangannya pun sudah presisi, jadi rapi banget, simetris antara sok dan arem. Kalau kita lihat dari samping, ini nampak real BMX nya udah dapet, tapi fungsi skoknya jauh lebih lembut. Untuk fitur yang selanjutnya, posisi mesin kita naikkan supaya jauh dari tanah jaraknya, dan posisi sadel kita turunkan agar supaya naikannya menjadi lebih nyaman. Jadi memang sengaja posisi mesin kita naikkan agar supaya jarak ke tanahnya semakin tinggi atau semakin jauh. Nah, sebagai akibatnya atau konsekuensinya, ini manifold kalian harus merubah kalau kalian mau naikkan posisi mesin. Ini kita potong, kemudian kita las aluminium, kita custom. Jadi tujuannya ketika mesin kita naikkan, selain aman saat kita buat untuk ngalas atau ngetrail, ini juga terlihat sangat ganteng sekali daripada posisi mesin yang standar. Kemudian untuk posisi sadelnya memang kita bikin serendah mungkin dari tanah jaraknya agar supaya dinaikin itu jadi lebih nyaman, khususnya untuk rider yang tingginya antara 160 sampai 165 cm ini ya lur. Nah, itu tadi beberapa fitur dari BMX Cup generasi ke-8 181 Gears. Mungkin ada beberapa fitur yang perlu kalian contoh dan kalian aplikasikan di BMX kalian supaya BMX kalian lebih maksimal. Kemudian di akhir video ini ada aksesoris tambahan, mungkin bisa kalian jadikan review dan mungkin bisa kalian jadikan inspirasi ataupun contoh dan kalian aplikasikan di BMX kalian. Ini ada gas kontan, kemudian kita pakai master rem ini punya Mio. Untuk setir kita pakai merek Nugget, ini udah tebal banget dan aman dari patah ketika kita pakai buat ngetrail. Ini juga setemnya pakai merek Oxo, ini juga recommended banget ketika kita buat ngalas, ini jarang sekali terjadi patah. Kemudian di sebelah kiri ada saklar untuk lampu, sebelah kanan saklar untuk stop engine. Tujuannya ini agar supaya dikasih saklar kanan kiri ini selain untuk fungsional juga untuk memperpadat tampilan begitu ya lur, jadi nggak terlihat kosong. Kemudian untuk sistem rem belakang kita menggunakan rem tangan sebelah kiri seperti halnya rem tangannya Matic. Ini apa tujuannya? Supaya kita ketika kita ngalas ini jauh lebih aman. Kenapa aman? Karena kalau kita terjun di medan trail, kemudian posisi jalannya berlubang, kalau kita pakai rem kaki itu biasanya nandok, tapi kalau pakai rem tangan ini aman. Kemudian skok depan ini kita pakai variasi, sok variasi. Kemudian untuk lampunya kita pakai LED mereknya RTD ini. Untuk cakram depan kita pakai merek Brembo. Kemudian untuk jari-jari kita pakai jari-jari pelangi, ini biar lebih glowing, asik banget. Ban pakai ban trail ukuran 250 ring 17. Untuk mereknya kita pakai merek IRC. Oke, kemudian kita ke belakang, di belakang juga begitu, ukurannya pakai mereknya pakai IRC, ukurannya juga pakai 250 ring 17, jari-jari juga pakai pelangi, pelek juga pakai aluminium. Kemudian sistem pengereman tadi, pengereman semacam punya Matic. Untuk knalpotnya pakai knalpot Ahong Racing. Suaranya enak banget walaupun bentuknya dan penampakannya seperti itu. Kemudian untuk pengerjaan secara detail bisa kalian saksikan, ini pengerjaannya memang detail banget, halus banget. Nah, sudut-sudutnya, cacatnya juga kelihatan mulus dan rapi. Oke, ini untuk spek mesinnya. Ini
mesinnya pakai Yamaha Krypton, suratnya lengkap. Kemudian untuk sekernya pakai Vario 125. Kemudian untuk karburator juga pakai Karisma 125 juga. Oke lur, demikian video review kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila mungkin dari video ini ada beberapa fitur yang mungkin bisa menjadi inspirasi buat kalian, monggo silahkan dicontoh dan diaplikasikan ke BMW kalian supaya BMW kalian lebih maksimal lagi. Dan apabila ada salah kata, kami dari 181 Gears mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian untuk yang mau Japri, ini juga dijual di kisaran angka 10 juta rupiah karena full spek, full fitur, dan full detail. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya lur. Jangan lupa like, subscribe, and comment, dan share ya lur.